Kutukan Dua Ratu Laut Selatan, legenda abadi sang penguasa dan kegelapan. Di kedalaman Samudra Hindia, bersemayam dua kekuatan gaib yang saling bertautan namun berlawanan, mewujudkan dualitas kekuasaan, kecantikan, dan kehancuran. Kisah ini adalah tentang Nyi Roro Kidul dan Nyi Blorong, pantulan abadi antara keseimbangan spiritual dan godaan duniawi yang tak berkesudahan. Samudra Hindia, atau yang lebih dikenal dengan Laut Selatan di Tanah Jawa, selalu menyimpan misteri yang tak terjamah oleh nalar manusia. Deburan ombaknya yang tak pernah lelah menghantam karang, seolah bisikan abadi dari alam gaib yang bersembunyi di baliknya. Di kedalaman yang tak terjangkau mata, jauh di bawah permukaan bergelombang, terhampar sebuah istana megah. Dinding-dindingnya terbuat dari karang berlumut permata, memancarkan cahaya kehijauan lembut yang seolah menghidupkan seluruh biota laut di sekitarnya. Ini adalah singgasana Nyi Roro Kidul, Sang Ratu Laut Selatan, penjaga keseimbangan antara dua alam, perwujudan keindahan sekaligus penderitaan yang mendalam. Namun, sebelum menjadi penguasa agung dasar laut, ia adalah seorang putri jelita dari kerajaan Pajajaran kuno bernama Dewi Kadita. Namanya terukir dalam sejarah sebagai lambang kecantikan yang tiada tara, namun takdirnya jauh dari gemerlap kemewahan istana. Fitnah dan intrik menyelimuti istana, melahirkan dengki yang membara di hati para selir dan kerabat. Mereka tak tahan melihat pesona Dewi Kadita yang begitu memikat, keanggunan dan kebijaksanaannya yang membuat sang raja begitu menyayanginya. Bisikan-bisikan jahat menular, meracuni telinga sang raja dengan tuduhan-tuduhan keji. Pada akhirnya, tuduhan santet dan sihir yang mematikan dilancarkan terhadapnya, seolah ada kekuatan gelap yang sengaja menumbuhkan benih kebencian di dalam istana. Penderitaan Dewi Kadita mencapai puncaknya ketika tubuhnya perlahan ditumbuhi borok dan penyakit kulit yang mengerikan. Kecantikannya yang tersohor kini sirna, tergantikan oleh rupa yang memilukan. Ia diasingkan, diusir dari istana yang dulunya adalah rumahnya, ditinggalkan dalam kesendirian yang menyayat hati. Dalam keputusasaan yang tak terhingga, Dewi Kadita melarikan diri, tak tahu arah, hingga kakinya yang lelah tiba di pantai Parangtritis. Ombak yang ganas menyambutnya, seolah memanggil jiwanya yang hancur untuk menyatu dengan misteri lautan. Tanpa ragu, ia menceburkan diri, membiarkan tubuhnya ditelan gelombang, berharap kematian akan mengakhiri segala derita. Namun, Laut Selatan memiliki rencana lain. Ia tidak mati. Energi primordial samudra yang dingin dan dalam justru menyembuhkan lukanya, memulihkan kecantikannya, namun dengan transformasi yang tak terduga. Borok-borok di tubuhnya lenyap, digantikan oleh aura keanggunan yang lebih memukau, tetapi juga mengandung kekuatan gaib yang luar biasa. Ia tak lagi manusia biasa, melainkan penguasa Laut Selatan, Nyi Roro Kidul. Kutukan yang menimpanya dulu, kini menjadi sumber kekuatannya. Ia bangkit dari kedalaman, membawa kesadaran baru akan keseimbangan alam, memahami bahwa penderitaan adalah bagian tak terpisahkan dari pencarian kekuasaan. Istana megah itu, yang kini bersemayam di dasar laut dengan pendar kehijauan, adalah simbol dari kekuasaannya yang tak terbantahkan. Ia memerintah dengan bijaksana, memastikan bahwa dunia gaib dan dunia manusia tetap memiliki batas yang jelas, meskipun terkadang tipis dan mudah ditembus. Namun, setiap kekuatan besar selalu memiliki bayangan. Di kesendiriannya di dasar samudra, di antara karang-karang berlumut dan ikan-ikan bercahaya, Nyi Roro Kidul seringkali merenungi masa lalunya. Rasa sakit pengkhianatan, amarah yang membara karena difitnah dan keinginan akan pembalasan dendam yang pernah membayangi hatinya tidak sepenuhnya menghilang. Ia mencoba menekan emosi-emosi gelap itu, menyimpannya di relung terdalam jiwanya agar tidak mengganggu tugasnya sebagai penjaga keseimbangan.
Tetapi energi gelap itu, yang dulunya adalah bagian dari penderitaan Dewi Kadita, tak bisa dibungkam selamanya. Ia beriak, bergejolak, mencari jalan keluar dari alam bawah sadar sang ratu. Dari kegelapan dasar laut yang lebih dalam lagi, dari lumpur primordial yang tak pernah tersentuh cahaya, perlahan-lahan muncullah sesosok entitas lain. Bentuknya menyerupai wanita jelita, namun dengan kulit sisik bersih emas yang memancarkan kilau memikat, dan tubuh bagian bawahnya menyatu dengan ekor ular raksasa yang panjang. Rambutnya hitam legam, terurai panjang seperti jaring-jaring malam, dan matanya memancarkan nafsu dan ambisi yang tak berbendung. Ia adalah Nyi Blorong, jelmaan dari sisi gelap Nyi Roro Kidul sendiri. Nyi Blorong adalah perwujudan dari kerakusan, keinginan akan kekuasaan yang tak terbatas, dan godaan materi yang pernah dirasakan Dewi Kadita saat difitnah dan kehilangan segalanya. Nyi Blorong adalah kemarahan yang tak terbalas, keserakahan yang terpendam, dan hasrat untuk menguasai dunia manusia melalui jalan pintas. Nyi Roro Kidul dalam kebijaksanaannya menyadari bahwa ia tak bisa sepenuhnya memusnahkan bagian gelap dari dirinya. Bagaimanapun, Nyi Blorong adalah manifestasi dari pengalaman pahitnya itu, sebuah cerminan dari potensi kehancuran yang ada dalam setiap kekuatan. Ia memutuskan untuk memberikan Nyi Blorong sebuah domain tersendiri. Sebuah gua gaib yang gemerlap emas, terletak di dasar samudera yang laut jauh lebih dalam, menjadi kediaman Nyi Blorong. Gua itu penuh dengan harta karun duniawi, emas, permata, dan benda-benda berharga yang memancarkan aura kekayaan. Di sana, Nyi Blorong bersemayam di antara ribuan ular penjaga bersisik emas, yang kepalanya seringkali menyembul dari tumpukan harta mengawasi setiap pergerakan. Nyi Blorong diberi kuasa untuk menguji manusia, bukan dengan keseimbangan atau kebijaksanaan, melainkan dengan godaan kekayaan instan. Ia menawarkan jalan pintas bagi mereka yang haus harta dan kekuasaan, sebuah perjanjian hitam yang disebut pesugihan. Imbalannya adalah kekayaan melimpah ruah, kemewahan yang tak terbatas, namun dengan syarat yang mengerikan, tumbal darah. Setiap kesepakatan akan menuntut nyawa, menciptakan lingkaran kutukan yang tak pernah putus. Dari sanalah banyak manusia yang tergiur, datang ke batas dunia manusia di pantai Parangtritis, memanggil nama Nyi Blorong dalam kegelapan malam, menyodorkan nyawa sebagai ganti nafsu duniawi. Dan setiap kali tumbal itu dipersembahkan, aura gelap Nyi Blorong semakin menguat, mengancam keseimbangan yang mati-matian dijaga oleh Nyi Roro Kidul. Kedua ratu laut itu, satu mewakili keindahan dan keabadian, satu lagi mewakili keserakahan dan kehancuran, kini beradu dalam keabadian laut yang bergelora. Keseimbangan rapuh ini terusik saat kegelapan dari dasar laut mulai merambat, naik ke permukaan, mencari mangsa. Gelombang besar menghempas, seolah menanti tumbal berikutnya yang akan datang. Bisikan-bisikan perjanjian hitam itu kini semakin jelas terdengar, memanggil jiwa-jiwa yang putus asa untuk mendekat, tanpa menyadari harga yang harus dibayar. Sebuah harga yang jauh lebih mahal dari sekadar harta duniawi. Sebuah harga yang akan mengikat jiwa mereka dalam lingkaran kutukan abadi. Gelombang laut selatan tak pernah berhenti menderu, seolah menjadi detak jantung abadi yang mengiringi drama di antara dua ratu gaib. Istana kehijauan Nyi Roro Kidul tetap kokoh, memancarkan ketenangan yang menipu. Namun di dalamnya, sang ratu merasakan gejolak tak kasat mata. Setiap tumbal yang dipersembahkan kepada Nyi Blorong adalah sebuah getaran, sebuah riak kegelapan yang mengganggu keseimbangan. Ia melihatnya, mendengar bisikannya, menyaksikan bagaimana manusia-manusia itu dengan mata gelap penuh ambisi merelakan kemanusiaan mereka demi kilauan emas yang fana.
Jauh di kedalaman, di dalam gua gaib yang berpendar keemasan, Nyi Blorong bersemayam di singgasana yang terbuat dari tumpukan harta karun. Intan, berlian, emas batangan, permata rubi, safir, emerald, semuanya bertumpuk tak beraturan, memantulkan cahaya redup dari stalaktit kristal. Ular-ular penjaga bersisik emas berkilauan, meliuk-liuk di antara tumpukan harta. Mata mereka merah menyala, siap menerkam siapa saja yang berani mendekat tanpa izin. Udara di gua itu berat, beraroma amis bercampur wangi kemenyan yang menyesakan, menciptakan suasana yang sekaligus memukau dan mengerikan. Nyi Blorong tersenyum sinis. Kecantikannya yang mematikan memancarkan aura keserakahan. Ia adalah penjelmaan dari hasrat terlarang, sebuah cerminan dari kelemahan terdalam manusia. Perjanjian dengan Nyi Blorong bukanlah sekadar ritual kuno. Ia adalah sebuah transaksi jiwa, sebuah pertukaran esensi spiritual dengan kemewahan duniawi. Manusia yang datang kepadanya biasanya adalah mereka yang telah mencapai titik terendah dalam hidup, atau justru mereka yang tak pernah merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Mereka mendatangi pesisir pantai Parangtritis di tengah malam buta, di bawah rembulan yang tertutup aut-aut, membawa sesajen dan doa-doa gelap. Mereka memanggil namanya, menyebut-nyebut janji kekayaan tanpa benar-benar memahami harga yang akan dibayar. Ambil contoh kisah Karsih, seorang pedagang kecil di pasar tradisional yang hidupnya selalu dilanda kemiskinan. Ia melihat tetangga-tetangganya semakin kaya, rumah mereka megah, anak-anak mereka bersekolah tinggi. Iri hati merayap, membakar jiwanya. Suatu malam, ia mendengar bisikan dari orang tua di desa tentang Nyi Blorong, tentang kekayaan instan, tentang jalan pintas. Desas-desus itu seperti racun, perlahan-lahan merasuk ke dalam benaknya. Didorong oleh keputusasaan dan nafsu serakah, Karsih memutuskan untuk mencobanya. Pada malam Jumat Kliwon, Karsih pergi ke Parangtritis. Ombak yang besar menghantam karang, angin dingin menusuk tulang. Di sebuah gua kecil yang tersembunyi di balik tebing, ia melakukan ritual sesuai petunjuk. Asap kemenyan mengepul, membumbung tinggi, dan dari dalamnya muncul sesosok wanita bersisik emas dengan senyum menawan, namun mata yang tajam seperti belati. Nyi Blorong. Ia menawarkan kekayaan yang tak terbatas, namun dengan syarat setiap tahun seorang anggota keluarganya harus menjadi tumbal. Nyawa sebagai ganti nafsu duniawi. Karsih dalam kebutaan akan harta tanpa berpikir panjang menyetujui. Ambillah, asalkan aku bisa kaya, gumamnya Serat. Karsih benar-benar kaya dalam semalam. Tokonya berkembang pesat, uang mengalir deras, ia membangun rumah megah, membeli sawah luas, dan menjalani hidup layaknya bangsawan. Namun kebahagiaan itu semu. Setiap menjelang Jumat Kliwon, teror mencekamnya. Ia tahu, ia harus memilih siapa yang akan menjadi tumbal. Awalnya, ia mengorbankan jauh-jauh kerabatnya yang jarang ia temui. Lalu pelayan-pelayan setianya yang mengetahui rahasianya. Namun, Nyi Blorong haus akan darah yang lebih dekat, lebih berharga. Satu persatu, anak-anaknya mulai sakit, lalu meninggal secara misterius. Suasana rumah yang dulu dipenuhi tawa, kini sunyi, digantikan oleh ratapan dan ketakutan. Karsih sendiri meskipun bergelimang harta, hidupnya dipenuhi ketakutan dan penyesalan yang mendalam. Wajahnya yang dulu ceria kini pucat pasi, matanya cekung, dipenuhi bayangan arwah-arwah yang ia korbankan. Ia tahu lingkaran kutukan itu tak akan pernah berakhir sampai seluruh darah di garis keturunannya habis. Nyi Roro Kidul menyaksikan semua ini dari istananya. Ia merasakan penderitaan Karsih, kemerosotan jiwanya, dan kekosongan yang ditinggalkan oleh setiap nyawa yang diambil. Ia tahu Nyi Blorong adalah bagian dari dirinya, sebuah sisi gelap yang tak bisa ia lepaskan sepenuhnya.
Blorong adalah ujian bagi manusia, perwujudan dari pilihan antara spiritualitas yang damai dan materi yang menyesatkan. Namun ini juga adalah ujian bagi dirinya sendiri, sebuah pengingat abadi akan bahaya kekuasaan yang tak terkendali dan keserakahan yang membutakan. Keseimbangan spiritual dan material yang ia jaga mati-matian kini terus-menerus digoyahkan oleh ulah Nyi Blorong dan keserakahan manusia. Pantai Parangtritis yang dulunya adalah gerbang menuju transformasi kini menjadi gerbang menuju kehancuran jiwa. Setiap deburan ombak seolah membawa bisikan peringatan. Setiap angin yang berhembus membawa bau amis darah. Nyi Roro Kidul hanya bisa bersemayam dalam keheningan istananya, memandang ke atas, ke arah permukaan laut yang bergelora. Ia tahu selama manusia masih dikuasai nafsu, selama mereka masih mencari jalan pintas untuk menuju kemewahan, Nyi Blorong akan selalu ada, dan lingkaran kutukan ini akan terus berputar, selamanya mengikat jiwa-jiwa dalam jerat kekayaan yang berlumuran darah. Dualitas kecantikan dan kehancuran, keseimbangan dan keserakahan akan terus beradu, abadi dalam legenda Dua Ratu Laut Selatan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kamu suka cerita-cerita legenda dan kisah mistis seperti ini, klik tombol subscribe, nyalain lonceng notifikasinya, biar kamu nggak ketinggalan cerita horor kami berikutnya. Jangan lupa juga like, share, dan tulis di kolom komentar legenda mana yang pengen kamu dengar selanjutnya. Sampai jumpa di malam berikutnya, di kisah nyata yang mungkin masih hidup di sekitarmu.